Assalamualaikum. Ketemu lagi di mata kuliah analisis farmasi kedua. Jadi ini pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tahapan terakhir dari pengembangan metode analisis, yaitu validasi metode atau prosedur analisis. Saya ingatkan kembali, minggu lalu sudah pernah kita bahas mengenai tahapan pengembangan metode. Ada 7 tahapan. Pertama adalah perumusan masalah, kedua adalah pengumpulan informasi, ketiga penyusunan kriteria penerimaan, keempat pemilihan metode, kelima uji coba dan optimasi prosedur, keenam evaluasi data. Dan jika semua sudah berjalan dengan baik dan hasil evaluasinya pun baik, maka kita masuk ke tahapan terakhir dari pengembangan metode, yaitu validasi metode analisis. Nah, di pembahasan ini ada banyak hal yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama yaitu mengenai parameter validasi metode menurut USP dan juga menurut UCH. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus tahu dulu mengenai alasan kenapa harus dilakukan validasi atau verifikasi metode. Jadi ini wajib dilakukan untuk pertama menjamin mutu dan pencapaian tingkat mutu tertentu. Jadi kalau kita ingin memproduksi suatu obat atau sediaan farmasi, maka harus dipastikan bahwa itu bermutu dan sampai ke masyarakat juga dalam keadaan yang bermutu. Kedua, menjamin mutu produk yang dapat diterima oleh suatu badan internasional. Misalkan mungkin suatu ketika kita ingin mengekspor produksi Indonesia, maka juga harus dijamin mutunya secara internasional. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan akreditasi ISO 17025. Ini mengenai sistem mutu laboratorium. Yang keempat, untuk memenuhi persyaratan pendaftaran obat jadi atau sediaan farmasi. Yang kelima, untuk memenuhi persyaratan metode yang digunakan pada uji profisiensi. Ini adalah suatu uji banding antar laboratorium. Nah, validasi atau verifikasi metode ini latar belakangnya sebenarnya juga kita bisa lihat dari Pharmacope maupun ISO 17025 tahun 2005 serta dokumen CPOB. Ini sebenarnya mensyaratkan bahwa metode pengujian yang digunakan untuk menetapkan mutu produk farmasi dan pemenuhan persyaratan mutu atau spesifikasi harus sudah dibuktikan kesesuaiannya terhadap beberapa parameter, antara lain akurasi, presisi, dan reliabilitasnya telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan ingin menetapkan mutu suatu produk farmasi, maka harus ada suatu metode pengujian yang sesuai parameter validasinya. Yang kedua, para pengguna metode standar, misalnya yang terdapat dalam kompendia, Pharmacope dan Codex, tidak disyaratkan untuk memvalidasinya, tapi diwajibkan untuk memverifikasi saja. Nanti di slide-slide selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan apa sih bedanya validasi dengan verifikasi gitu ya. Jadi kalau sebenarnya metodenya sudah standar atau sudah ada, maka suatu lab itu tidak perlu melakukan validasi ulang. Jadi cukup melakukan verifikasi saja. Kemudian, metode pengujian yang non-standar atau hasil pengembangan laboratorium sebelum digunakan, maka harus divalidasi dulu. Jadi kalau sudah standar, maka hanya perlu verifikasi. Tapi jika belum standar, maka harus divalidasi. Kegiatan validasi atau verifikasi metode merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan oleh personal yang juga terlatih. Nah, ada beberapa metode yang harus divalidasi suatu laboratorium. Pertama, jelas metode yang belum baku atau non-standar. Kedua adalah metode yang didesain atau dikembangkan sendiri. Ketiga, metode standar yang digunakan di luar lingkup yang dimaksudkan. Jadi kalau misalkan metode itu digunakan untuk suatu sediaan tablet paracetamol, tapi kemudian kita ingin gunakan untuk sediaan larutan, maka berarti kan di luar lingkup yang dimaksudkan, maka harus divalidasi ulang. Yang keempat, metode standar yang dimodifikasi atau direvisi untuk mengkonfirmasi bahwa metode itu sesuai dengan penggunaan yang dimaksudkan. Ini semua ada di dokumen ISO 17025 tahun 2005. Silahkan kalau ada yang ingin cari dan download sendiri. Nah, ini bedanya antara validasi dan verifikasi metode. Validasi ini untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Ini membuktikan apakah sesuai atau tidak dengan tujuan digunakan metode tersebut. Kalau verifikasi, ini untuk membuktikan bahwa laboratorium tersebut mampu menggunakan metode analisis yang sudah standar atau sudah tervalidasi. Itu bedanya. Jadi kalau validasi ini terhadap metode baru atau metode yang belum standar, nah kalau verifikasi ini, suatu laboratorium itu pengen menggunakan metode standar untuk labnya sendiri gitu. Jadi harus dilakukan verifikasi metode. Nah, ini ada juga di dokumen ISO 19025 tahun 2005. Nah, karakteristik kinerja metode atau nama lainnya adalah parameter validasi yang dibuktikan harus didasarkan pada tujuan kegunaan, kategori, dan kriteria metode tersebut. Nah, jadi untuk melihat apakah suatu metode analisis itu tervalidasi atau tidak, dibuktikan dengan pengujian parameter-parameter validasi. Nah, di sini secara internasional ada beberapa parameter yang digunakan. Berdasarkan USP, ada 7 parameter, dari presisi, akurasi, batas deteksi, batas kuantitasi, spesifisitas, linearitas, dan rentang. Kemudian, berdasarkan ICH, ini ICH itu adalah suatu badan internasional yang biasanya merumuskan regulasi mengenai pengembangan produk farmasi. Biasanya juga dalam industri farmasi mengacunya selain ke Farmakope untuk Indonesia juga mengacu ke ICH secara internasional. Jadi ini ketambahan robustness dan kesesuaian sistem. Jadi 7 parameter dalam USP dan 9 parameter dari ICH. Nah, suatu calon metode analisis itu harus memenuhi parameter-parameter tadi agar dapat divalidasi, kemudian masuk ke prosedur pengawasan mutu. Baik, ini ada strategi validasi metode analisis. Jadi dalam melakukan validasi metode, itu ada strategi yang sebaiknya dilakukan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, antara lain, pertama, harus dinyatakan dengan jelas tujuan dan ruang lingkup dari metode yang akan divalidasi. Tujuannya buat apa? Kemudian, ruang lingkupnya apa saja terkait metode tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan parameter kinerja dan kriteria penerimaan untuk masing-masing parameter tersebut. Ketiga, buat rencana percobaan, jadi buat planning untuk percobaan validasinya. Yang keempat, verifikasi kinerja dan kalibrasi semua peralatan dan instrumen. Jadi harus dicek peralatannya semua terkalibrasi, instrumennya juga dalam keadaan kinerja yang baik. Kelima, siapkan semua bahan, antara lain reaksi, pelarut, dan bahan-bahan acuan standar, baik berdasarkan BPFI, mungkin CRM maupun SRM, matriksnya, dan lain-lain. Jadi siapkan dulu semua bahan-bahannya. Yang keenam, lakukan percobaan secara internal maupun eksternal. Jadi dicoba. Yang ketujuh, membuat SOP pelaksanaan untuk kegiatan pengujian rutin. Jadi setelah melakukan percobaan di poin nomor 6, kita tahu langkah-langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan, apa yang harus dievaluasi. Nah, setelah itu kita baru bisa membuat SOP agar nanti ke depannya orang lain atau laboratorium lain itu mampu melaksanakan validasi, mampu melaksanakan pengujian metode sebagaimana yang telah kita lakukan. Kedelapan, kemudian buat kriteria untuk revalidasi. Kesembilan, membuat laporan dan dokumentasi lengkap mengenai validasi atau verifikasi yang telah dilakukan. Jadi intinya adalah catat apa yang ingin dikerjakan, itu ya poin 3 buat rencananya. Kemudian lakukan apa yang telah dicatat, poin 6. Kemudian catat kembali apa yang telah dilakukan, itu poin 9. Jadi semuanya harus dalam dokumen yang tertulis. Nah, ini beberapa panduan validasi metode. Berdasarkan badan ICH, ini panduannya ada ICH Q2A, kemudian ICH Q2B, tahun terbitnya memang sudah cukup lama.
berdasarkan badan CDR, ada beberapa juga. Kemudian ini yang 2009 berdasarkan USP, bisa dilihat di dokumen Validation of Commendation Method. Jadi banyak sebenarnya kalau secara internasional, bisa dicari-cari sendiri gitu ya. Bahkan bagi yang ingin membaca lebih jauh mengenai validasi metode, bisa di-download sendiri di internet. Baik, nah kalau sebelumnya tahapan pengembangan metode itu ada 7 tahap, termasuk validasi. Nah, untuk validasi sendiri hanya ada 2 tahapan. Pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap validasi, di mana kita melakukan percobaan parameter-parameter validasi. Di tahap persiapan, sebagaimana namanya persiapan, berarti kita siapkan dulu semua instrumen, alat, serta bahan yang akan kita pakai. Kemudian di tahap validasi, kita melakukan beberapa pengujian parameter validasi. Nah, tadi saya kembali ke slide awal, ada 7 parameter berdasarkan USP, dan ada 9 parameter berdasarkan ICH. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah spesifisitas. Definisinya adalah kemampuan untuk menguji secara tegas analit yang dimaksud dengan adanya komponen lain atau yang diperkirakan ada, seperti cemaran, hasil degradasi, dan komponen matriks. Jadi untuk mengetahui betul-betul apakah di dalam sekian itu ada bahan yang ingin kita uji atau analit itu. Itu namanya spesifisitas. Spesifik gitu ya, khusus mendeteksi adanya analit X atau Y. Nah, jika spesifisitasnya tidak ada atau kurang baik, maka metode dapat dilengkapi dengan prosedur tambahan atau pendukung. Misalkan metode pemisahan. Metode pemisahan mungkin sudah belajar, itu ada ekstraksi, destilasi, SPE, ada macam-macam gitu ya. Jadi sebelum dilakukan pengujian, dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Bisa. Nah, bagaimana prosedur pengujiannya? Yang pertama, untuk identifikasi senyawa aktif dalam bahan atau sediaan, ini metodenya harus mampu menyeleksi dan mengidentifikasi senyawa yang ada dalam sampel yang berkaitan dengan struktur molekul. Dapat dibuktikan dengan hasil yang positif atau dibandingkan dengan bahan acuan standar, ini misalnya baku ya, dari sampel yang mengandung analit dan dengan hasil negatif dari sampel yang tidak mengandung analit. Kemudian kalau untuk penetapan kadar cemaran, ini menguji sampel yang ditambahkan sejumlah tertentu cemaran, hasil degradasi atau matriks. Dibuktikan dengan terlihatnya secara nyata gangguan itu dan cemaran dapat ditetapkan secara akurat dan presisi yang memadai. Jadi kelihatan cemarannya ketika diuji. Nah, khusus untuk penetapan kadar, ini dinyatakan dengan jelas bahwa prosedur tidak dipengaruhi oleh adanya cemaran atau gangguan matriks. Dalam praktek dapat dilakukan dengan cara menguji sampel yang ditambahkan sejumlah tertentu cemaran dan terlihat nyata bahwa prosedur tidak dipengaruhi oleh komponen asing tersebut. Jadi cara pengujiannya sampel kita ditambahkan dengan cemaran, tapi cemaran itu tidak mengganggu hasil dari penetapan kadar sampel. Kalau cemarannya tidak tersedia, maka sampel yang diuji harus diperlakukan sebelumnya dengan menyimpan sampel dalam kondisi stres. Misalkan yang dipengaruhi oleh cahaya, panas, kelembaban, hidrolisis asam basa, maupun oksidasi. Dalam kasus ini, pengujian dilakukan bersama sampel utuh. Jadi kalau misalkan nggak ada cemarannya, maka kita bisa mengkondisikan si sampel itu dalam keadaan stres dulu. Misalkan ditaruh di bawah sinar UV, atau dipanaskan, atau ditekan kelembabannya, atau ditambahkan asam atau basah. Nah, untuk metode kromatografi, maka harus ada kromatogramnya untuk melihat tinggi puncak dan biasanya juga waktu retensi yang diketahui gitu. Jadi dibandingkan dengan baku dari kromatogram. Ini contohnya. Nah, selain spesifisitas, ada lagi yang dinamakan linearitas. Linearitas ini adalah kemampuan untuk memperoleh hasil uji yang proporsional atau sepadan terhadap konsentrasi analit dalam sampel dan dalam rentang konsentrasi yang digunakan secara langsung atau melalui suatu transformasi matematik yang jelas. Regresi linear ya gampangnya. Jadi hubungan antara
konsentrasi sampel dengan hubungan secara langsung antara konsentrasi sampel dari hasil yang kita ketahui. Nah, pengujiannya nanti akan dalam bentuk kurva kalibrasi seperti ini. Jadi ada sumbu X-nya adalah konsentrasi sampel, kemudian sumbu Y-nya adalah respon alatnya. Cara pengujiannya dengan menyiapkan larutan analit sebanyak minimal 6 konsentrasi dengan rentang antara 20 sampai 120% dari konsentrasi aktual. Kedua, mengukur respon instrumen ke 6 larutan tersebut. Masing-masing paling sedikit 3 kali pengukuran, jadi 3 kali pengulangan. 6 konsentrasi, 3 kali pengulangan. Kemudian buat kurva antara respon instrumen terhadap konsentrasi analit. Yang tadi yang ini, buat kurva kalibrasinya. Kemudian hitung persamaan matematik yang memadai, atau persamaan regresi linear. Hitung derajat linearitas melalui beberapa koefisien seperti berikut. Jadi ada koefisien korelasi, ada RC, ada persen Y-intercept, ada VXO, dan faktor respon. Nah, seperti ini. Nanti kan kalau kita buat regresi linear itu ketemu ya nilainya sama dengan BS plus A sebagai kalkulator. Kemudian kita bisa mengetahui B ini kemiringan garis regresi, A adalah kepotongan garis dengan sumbu Y, dapat dihitung juga dengan kalkulator. R ini adalah koefisien korelasi. Sampai VSO seperti ini perhitungannya. Nah, parameter VSO ini yang dijadikan dasar untuk pemilihan kurva kalibrasi yang menggunakan regresi linear atau regresi kuadratik dengan memilih VSO yang paling mendekati 2%. Jadi kalau kriteria metode untuk parameter linearitas, maka baiknya VSO-nya adalah yang mendekati 2%. Nah, ini kriteria penerimaan untuk linearitas dalam rentang. Kalau untuk penetapan kadar, ini levelnya adalah 6, jadi ada 6 konsentrasi yang digunakan sebagai pengujian. Rentang konsentrasinya antara 50 sampai 150% atau 20 sampai 120%. Kriteria penerimaannya untuk nilai R-nya mendekati 1, jadi lebih dari sama dengan 0,999. Untuk persen Y-intercept kurang dari sama dengan 2%. Dan untuk PFO-nya juga kurang dari sama dengan 2%, mendekati 2%. Kalau untuk pengujian disolusi kelarutan, levelnya atau rentang konsentrasi pengujiannya 5-8 konsentrasi antara 10 sampai 150%. Kemudian kriteria penerimaan juga sama untuk R mendekati 1, hanya saja untuk PSO-nya dan persen intercept-nya kurang dari sama dengan 5%, jadi lebih tinggi dibandingkan penetapan kadar. Nah, untuk cemaran, di sini levelnya hanya 5, kemudian rentangnya dari mulai LOC atau batas kuantitasi sampai dengan 2%. Kriteria penerimaan untuk R-nya lebih rendah, yaitu 0,98. VSO-nya juga kurang dari 5%. Nah, kalau untuk prosedur cleaning ini misalkan gini, kalau misalkan dalam suatu industri itu kan banyak digunakan alat-alat ya. Nah, setelah prosedur pembuatan obatnya selesai, nah alat-alat itu kan harus dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, ada prosedur yang namanya cleaning. Jadi untuk mengetahui apakah masih ada tertinggal bahan-bahan di dalam alat tersebut. Nah, makanya harusnya kadarnya ditemukan sangat rendah, karena sebaiknya semakin bersih alat itu dibersihkan, maka kadar yang ditemukan dalam alat tersebut juga rendah seharusnya. Nah, ini levelnya 5. Rentangnya dari mulai LOC sama dengan 20 kalinya LOC. R-nya juga rendah 0,98 dan KSO-nya juga kurang dari 5%. Ini bisa kalian baca di Handbook of Pharmaceutical by HPLC. Nah, parameter yang ketiga adalah rentang. Rentang di sini adalah interval atau jarak antara batas terendah dan batas tertinggi konsentrasi analis yang telah dibuktikan dengan hasil presisi, akurasi, dan linearitas yang dapat diterima. Gambarannya seperti ini. Ini rentang nih di sini.
Jadi batas antara LOQ dengan batas tertinggi ULL, konsentrasi, yang sudah memenuhi syarat akurasi, presisi, dan linearitas. Tentang metode, diuji dengan melakukan pembuktian data yang memperlihatkan presisi dan akurasi serta linearitas yang dapat diterima, baik pada konsentrasi terendah dan maupun tertinggi, serta pada konsentrasi lain dalam rentang sesuai dengan tujuan metode analisis. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan batas deteksi dan batas kuantitasi. Atau nama lainnya LOD untuk batas deteksi dan LOQ untuk batas kuantitasi. LOD ini adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat mendeteksi, tetapi tidak perlu ditetapkan secara kuantitatif dalam kondisi percobaan yang telah dinyatakan. Saya ulangi, jadi LOD adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat terdeteksi oleh alat atau instrumen kita, tapi tidak perlu ditetapkan secara kuantitatif. Gitu ya, bedanya nanti dengan LOQ. Pengujiannya, pertama untuk metode non-instrumen, LOD ditetapkan dengan menguji sampel yang mengandung analit dalam kadar tertentu. Dengan melakukan pengenceran secara bertahap, ditentukan batas terendah kadar analit yang masih dapat dideteksi secara visual menggunakan reaksi kimia, KLT, dan lain-lain. Jadi misalkan konsentrasinya 100 ppm, masih terdeteksi. Kita turunkan lagi, kita encerkan konsentrasinya menjadi 50 ppm, masih bisa dideteksi. Kemudian kita turunkan lagi sampai batas di mana sih dia tidak mampu mendeteksi lagi analitnya. Nah, itu namanya batas deteksi. Kemudian, untuk metode instrumen, LOD dinyatakan A sebagai konsentrasi analit pada saat respon menunjukkan rasio signal noise 3:1. Kedua, mengukur besarnya respon instrumen dari 20 parutan belangko dan menghitung simpangan bakunya atau SD-nya. Batas deteksi merupakan hasil perkalian simpangan baku belangko dengan suatu faktor 3,3 per B, di mana B ini adalah merupakan kemiringan garis regresi linear. Biasanya banyak telepon adalah yang nomor B untuk pengujian LOD menggunakan instrumen. Perhitungannya, kemudian LOD ini dapat diprediksi dari hasil pengukuran larutan belangko, hasil perhitungan dari data pengukuran larutan encer, atau dari data kurva kalibrasi atau persamaan regresi linear. Nah, ini LOQ atau batas kuantisasi. Adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang diterima dalam kondisi percobaan yang ditetapkan. Jadi antara LOD dengan LOQ itu sama-sama dinyatakan dalam satuan konsentrasi. Jadi kalau dibandingkan antara LOD dengan LOQ, lebih tinggi LOQ. Karena kan dia analit itu bisa jadi mampu dideteksi suatu alat atau instrumen, tapi belum tentu mampu dihitung. Jadi kalau tingkatannya tuh lebih tinggi LOQ sebenarnya. Jadi lebih tinggi untuk batas kuantitasinya. Pengujiannya pertama untuk metode non-instrumental ditentukan dengan melakukan analisis sampel yang mengandung analit, lalu menetapkan kadar terendah analit yang dapat dideteksi dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Kalau untuk instrumen, mengukur besarnya respon latar belakang analisis dengan cara menganalisis sejumlah larutan belangko sampel, dan kemudian dihitung simpangan bakunya. Batas kuantitasasi adalah nilai simpangan baku larutan belangko dikalikan faktor 10 per B. Sama tadi ya, B itu kemiringan garis. Kalau ada noise, maka batas kuantitasinya adalah konsentrasi analit dalam larutan di mana respon instrumen memberikan rasio signal noise-nya adalah 10. Ini perhitungannya. Oke. Selanjutnya, parameter yang paling sering disebutkan yaitu akurasi atau kecermatan. Akurasi adalah tingkat kedekatan hasil pengujian metode dengan nilai yang sebenarnya atau nilai yang dinyatakan benar. Jadi mendekati standar gitu. Kalau standarnya itu misalkan 1 ppm, ternyata hasil pengujian akurasi kita adalah 0,98,
maka berarti bagus nilainya, karena mendekati nilai standar. Tapi kalau hasil percobaan kita 0,5, berarti kan lumayan jauh. Nah, maka harus dilakukan pengujian ulang, karena akurasinya rendah. Nah, pengujiannya dilakukan dengan 4 cara. Dan nilai yang keluar itu dinilai sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery. Pertama, analisis kadar analit dengan metode yang divalidasi terhadap sampel yang telah ditetapkan kadarnya. Sampel yang digunakan adalah sampel acuan baku yang dikeluarkan oleh suatu badan resmi. Kedua, analisis kadar analit yang ditambahkan ke dalam matriks sampel atau placebo yang dianalisis. Ketiga, jika matriks dan excipient tidak tersedia, maka akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali kadar analit yang ditambahkan pada produk jadi yang sudah mengandung analit. Keempat, membandingkan hasil analisis analit dengan metode yang telah divalidasi terhadap hasil dengan metode baku. Catat grafik. Ini untuk perhitungan stat placebo, untuk standard edition. Kemudian kriteria penerimaan ini yang penting. Jadi bagaimana tadi yang spesifisitas, linearitas, masing-masing ada kriteria penerimaannya. Untuk akurasi juga seperti itu. Untuk pengujian penetapan kadar dalam bahan baku atau sediaan jadi, level pengujiannya ada 3 level. Dengan 3 kali pengujian atau 3 kali pengulangan. Kemudian rentangnya bisa 70%, 100%, 130%, atau 80%, 100%, dan 120%. Kriterianya biasanya yang diambil adalah persen recovery ya, jadi antara 98 sampai 102%. Jadi kalau kita ingin menetapkan kadar bahan aktif dalam 9 farmasi, diketahui nanti persen recovery-nya dapatnya 99%, maka berarti hasilnya akurat. Tapi kalau ternyata hasilnya 90% untuk bahan aktif, berarti belum akurat metodenya, harus diulang, harus ada yang diperbaiki. Ingat juga untuk level konsentrasinya ya ada 3 level, jadi misalkan ada 3 konsentrasi yang digunakan, dan masing-masing konsentrasi itu dilakukan 3 kali pengujian. Kemudian untuk pengujian disolusi sama 3 level 3 kali pengujian, rentangnya ini berbeda ya, bisa dilihat sendiri. Kriterianya juga lebih rendah. Jadi persen recovery-nya 95 sampai 105%. Kalau untuk cemaran ini lebih rendah lagi, cukup 1 level dengan 3 kali pengujian. Kriterianya recovery-nya adalah 80 sampai 120%. Dan untuk prosedur cleaning 3 level dengan 3 kali pengujian, persen recovery-nya 50 sampai 150%. Jadi lebih rendah dan lebih lebar jarak persen recovery-nya. Jadi yang paling tinggi itu untuk penetapan kadar ya dalam bahan baku atau sediaan jadi, yaitu 98 sampai 102%. Nah, selain akurasi, ada juga presisi. Jangan kebalik, kalau akurasi ini mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, kalau presisi ini berkaitan dengan keterulangan. Jadi dilakukan banyak kali pengulangan, di mana masing-masing pengulangan itu diperoleh hasil yang berdekatan nilainya. Jadi pengertian secara definisinya adalah tingkat kesesuaian antara hasil analisis individual jika prosedur dilakukan berulang kali terhadap sampel ganda atau beberapa sampel yang homogen. Jadi keterulangannya nanti akan dievaluasi di presisi. Presisi metode analisis dinyatakan sebagai simpangan baku relatif atau SBR atau koefisien variasi. Presisi metode dinyatakan dengan 3 jenis penetapan, yaitu repeatabilitas atau keterulangan, presisi antara, dan reproduksibilitas atau keterulangan. Yang pertama, untuk keterulangan, ini adalah kemampuan metode untuk memberikan hasil analisis yang sama untuk beberapa sampel yang kadarnya sama yang dilakukan oleh satu orang analis pada waktu tertentu terhadap beberapa sampel yang sama. Jadi satu sampel dibagi gitu ya, dibagi beberapa wadah, tapi punya masing-masing kadar yang sama.
dan dilakukan oleh satu orang, kemudian dicek berapa kadarnya. Nah, ini namanya keterulangan. Ini diukur terhadap 6 jenis sampel dengan konsentrasi sama 100%, jadi konsentrasi aktual. Atau 3 jenis sampel dengan konsentrasi 80, 100, 120 sampel. Yang diukur masing-masing 3 kali atau triplikasi. Ada lagi dinamakan presisi antara. Ini adalah pengukuran kinerja metode di mana sampel diuji dan dibandingkan menggunakan tenaga analis yang berbeda, peralatan yang berbeda, atau hari yang berbeda. Jadi bisa dipilih. Misalkan kita pengen ambil tenaga analis yang berbeda, kita melakukan, kemudian ada orang lain lagi yang melakukan, lalu dibandingkan hasilnya apakah sama. Kemudian peralatan yang berbeda, kita pakai satu di lab ISDM, satunya mungkin di lab teliti. Nah, apakah hasilnya sama atau tidak? Kemudian hari yang berbeda, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dibandingkan hasilnya. Presisi antara tidak perlu diuji biasanya jika kajian reproduksibilitas telah dilakukan. Nama lain presisi antara adalah nih. Jadi jarang dilakukan sebenarnya presisi antara ini. Yang sering dilakukan adalah reproduksibilitas. Ini adalah pengujian presisi yang terakhir dan tuntas. Diuji dengan cara menyiapkan sampel yang homogen dan stabil, diuji oleh beberapa laboratorium, jadi gabungan gitu ya, ada beberapa laboratorium yang melakukan. Hasilnya akan memperlihatkan adanya galat acak yang disebabkan oleh sampel dan lab, serta galat sistematik. Ini dihitung dengan menggunakan statistik ANOVA. Kemudian selain 3 tadi, ada juga yang dinamakan dengan presisi sistem atau instrumen. Ini merupakan keragaman dalam pengukuran, menggunakan suatu instrumen akan memberikan kontribusi dalam presisi sistem. Jadi sistem yang digunakan harus diuji kesesuaiannya meliputi misalkan keterulangan penyuntikan, jadi penyuntikannya berapa lama, berapa banyak maksudnya. Kemudian resolusinya, kemudian kesimetrisan pada kromatografi. Nah, untuk kriteria penerimaan presisi, ini dalam keluarannya adalah LSD, mendekati 2% sebaiknya. Jadi kalau penetapan kadar, LSD-nya kurang dari sama dengan 2%. Kalau 3% berarti nggak bagus ya, harus diulang. Nah, untuk level, 3 level dengan 3 kali pengulangan, ini 70, 100, 130% atau 6 level pada penetapan 100%. Di solusi ada 12 level, RSD-nya kurang dari sama dengan 20%. Untuk cemaran, 6 replika pada LOQ, kemudian RSD-nya kurang dari sama dengan 20% juga. Nah, untuk prosedur cleaning ada 6 replika juga pada 10 LOQ, RSD-nya juga kurang dari sama dengan 20%. Ini perhitungan presisi. Selain itu, ada juga dinamakan robustness atau ketegaran metode. Jadi metode juga harus tegar ketika melakukan analisis. Ini maksudnya adalah ukuran kemampuan metode untuk tetap tidak terpengaruh dan bertahan terhadap pengaruh kecil yang dilakukan dengan sengaja dengan membuat variasi pada faktor yang berpengaruh, tetapi memberikan indikasi reliabilitas metode yang normal pada pengujian biasa. Jadi melihat apakah metode itu terpengaruh atau tidak. Misalkan ada pengaruh-pengaruh kecil yang kita tambahkan. Tahapan pengujiannya ada 5. Pertama adalah identifikasi faktor yang berpengaruh pada pengujian. Kedua, menentukan level dari faktor tersebut. Ketiga, melakukan seleksi dan desain percobaan. 4, melaksanakan percobaan. Dan yang kelima adalah memperhitungkan pengaruh faktor terhadap hasil analisis menggunakan ANOVA perbandingan. Nah, jadi kalau dijabarkan gitu ya, kalau kita ingin melakukan validasi metode dari 2 tahapan validasi, paling tidak ada 5 hari sampai 1 minggu kita melakukan proses tersebut. Hari pertama kita bisa melakukan pengujian linearitas. Ini paling tidak menggunakan 6 level konsentrasi. Kemudian pada akhir hari pertama, jadi masih di hari pertama, kita bisa melakukan penetapan kadar analit dalam 6 sampel kadar sama yang homogen atau 3 sampel kadar yang berbeda.
ini untuk penetapan akurasi dan presisi. Jadi di hari pertama itu kita dapat linearitas, akurasi, sekaligus juga presisinya. Hari kedua dan hari ketiga kita bisa mengukur presisi antara kalau mau. Jadi pengujiannya presisi antar hari gitu ya. Hari pertama dapat, hari kedua kita uji, hari ketiga juga kita uji. Dapatlah presisi antara. Kemudian hari keempat, kita bisa melakukan penetapan LOD dan LOQ. Juga kita bisa melakukan penetapan presisi yang pengulangan kalau mau. Nah, karena LOQ dapat dihitung dari data uji linearitas melalui nilai XY per X dan kemiringan garis regresi. Kemudian hari terakhir kita bisa melakukan evaluasi serta pembuatan dokumen atau laporan validasi. Kalau misalkan nanti dibuka-buka di jurnal penelitian mengenai validasi, biasanya memang tidak selengkap ini gitu ya dalam pengujian parameternya. Jadi nggak sampai 7, apalagi sampai 9 parameter yang diuji. Biasanya minimal ada 5 atau 4 parameter yang diuji kalau di standar pengujian di jurnal Indonesia. Nanti bisa dibuktikan atau kita bahas lebih lanjut pada saat sesi diskusi kelas. Nah, selanjutnya ini kriteria penerimaan pada validasi metode. Untuk parameter spesifikasi pada metode kromatografi, kriteria penerimaannya adalah pada kromatogramnya, hasil penyuntikan larutan analit encer dan blanko tidak terdapat puncak lain yang mengganggu di waktu retensi analit. Jadi puncaknya nggak ada puncak-puncak lain yang mengganggu. Spesifik, puncak analit target terpisah dengan jelas dari puncak yang lain. Jadi tidak bergabung ya atau tidak dempet. Puncak analit target murni berdasarkan detektor PDA pada kondisi degradasi buatan. Kemudian, untuk parameter linearitas, kriteria penerimaannya, ini jika koefisien korelasinya tidak kurang dari 0,995. Kemudian persen biasnya dari intercept tidak kurang dari 5%, tidak lebih dari 5%. PSP-nya kurang lebih sama dengan 2%. Ini rentang. Ini harus pada kadar 80% sampai 120% untuk yang ini penetapan kadar ya. Akurasi tadi sudah di antara 98 sampai 102% untuk penetapan kadar persen recovery-nya. Kemudian presisi ini RSD atau SBR bahasa Indonesianya ini kurang dari sama dengan 2%. Kalau untuk pengujian stabilitas analit ini tidak berubah lebih dari 2% pada periode waktu yang ditetapkan. Kemudian untuk robustness, ketegaran metode harus memenuhi variasi percobaan untuk komponen organik dalam fase gerak kurang lebih 5%. Kalau untuk konsentrasi reaksi pasangan ion kurang lebih 10%. Untuk pH fase gerak plus 0,1, unit pH laju air plus 10%, detektor kurang lebih 2 nanometer, dan suhu kolomnya kurang lebih 5%. Jadi masing-masing itu, setiap parameter itu harus ditetapkan dulu kriteria penerimaannya. Dan sebelum itu harus jelas dulu apakah pengujian kita termasuk dalam pengujian kadar, atau untuk cleaning, atau untuk pengujian cemaran, atau untuk disolusi. Karena masing-masing pengujian itu akan berbeda lagi kriteria penerimaannya. Gitu ya. Nah, ini beberapa pustaka yang bisa mahasiswa baca sendiri untuk menambah-nambah ilmu mengenai pengembangan metode. Saya coba tuliskan ada 9 pustaka dan mungkin bahkan memang ada yang lebih daripada ini, tapi minimal bisa lihat dari inilah, dari pustaka 9 poin ini yang saya tuliskan. Dan tadi banyak yang saya ambil dari Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC. Kemudian juga ada dokumen ISO 17025, itu juga bisa dilihat. Baik, itu saja mungkin ya penjelasan mengenai validasi metode analisis. Jadi kita lebih membahas mengenai parameter-parameternya, kriteria penerimaannya.
Silakan untuk diulang kembali materinya di rumah dan mudah-mudahan bisa lebih paham secara menyeluruh mengenai pengembangan metode. Jadi mungkin berarti sudah selesai penjelasan materi mengenai pengembangan metode analisis dan validasi. Untuk kedepannya kita masuk ke materi baru untuk analisis farmasi kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.